Di pulau terpencil ini, tinggal seorang pemuda bernama Ryo. Di sana tidak ada lagi orang lain terkecuali dirinya. Dan Ryo memiliki kemampuan sihir berelemen air. Mundur dulu ke cerita sebelumnya, Ryo adalah seorang mahasiswa biasa. Dia meninggal dunia dalam sebuah insiden tertabrak mobil. Ryo mendapatkan kesempatan hidup kembali, namun di dunia dan zaman yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa di dunia Ryo sekarang, di mana 20% orang yang berbakat dapat menggunakan sihir. Dan salah satunya adalah Ryo. Karena permintaan Ryo, yang ingin hidup santai, maka dia pun ditempatkan di hutan Rando. Dengan difasilitasi rumah sederhana, layaknya kehidupan di sebuah pedesaan. Lalu Ryo dibekali makanan yang cukup untuk 2 bulan ke depan. Meskipun rumah Ryo kecil, tapi sang dewa telah menerapkan sihir, agar rumah Ryo terhindar dari serangan hewan buas, atau monster. Di sana pun Ryo dibekali beberapa buku panduan, tentang monster, menggunakan sihir dan dasar-dasar kehidupan di dunia barunya. Untuk seorang pemula, Ryo banyak menghabiskan hari-harinya dengan berlatih magic, untuk mengasah kemampuan elemen airnya lebih terampil lagi. Dengan mengisi bak mandi, meskipun itu melelahkan, Ryo pun belajar merubah bentuk air menjadi beku. Hal tersulit bagi pemula seperti Ryo, karena dia hanya bisa menggunakan elemen air. Ryo sangat kesusahan untuk menyalakan api, namun Ryo tidak habis akal. Kini dia menyalakan api dengan memanfaatkan sinar matahari, yang dipusatkan di satu titik dengan elemen airnya. Hari pertama Ryo di dunia barunya cukup mengesankan. Ryo pun berendam dengan air panas, menikmati hidup untuk bersantai. Ryo berpikiran untuk membuat air panas dengan sihirnya, sama seperti dia membuat air menjadi es. Keesokan harinya, Ryo harus mulai belajar cara berburu, karena stok yang disediakan dewa penolongnya, hanya cukup 2 bulan saja. Ryo pun mulai mengasah kemampuan serangan, dari magic elemen airnya. Praktek pertama Magic Water Ball Ryo berhasil, namun itu belum cukup kuat untuk melumpuhkan buruannya nanti. Lalu Ryo merubah metodenya dengan Water Jet, namun itu pun malah terlihat seperti air mancur. Ryo teringat dengan perkataan Mikael, cara menggunakan sihir lebih efisien dengan imajinasi. Alhasil Ryo pun berhasil membuat water jet yang cukup cepat, namun masih sangat kurang jika untuk menyerang buruannya nanti. Maka Ryo pun terus berlatih sampai menjelang senja. Kini Ryo mempraktekkan niatan yang sebelumnya, membuat air panas dari sihirnya, sehingga jadi lebih instan, tidak perlu bersusah payah menyalakan api. Keesokan harinya, sekarang Ryo mengasah kemampuan sihir es terbang. Percobaan pertama gagal, Ryo terus mengulang sampai berhasil, lalu water jet dan water ball pun semakin kuat daya serangnya. Ryo berlatih sepanjang hari sampai hari mulai gelap, dia pun pulang dan untuk melanjut latihannya besok. Beberapa hari berlalu Ryo berlatih sihir air, kini Ryo bersiap untuk mulai berburu. Senjata yang ia gunakan adalah sebuah tombak hasil rakitannya sendiri, dengan bahan seadanya. Ryo mulai menyusuri hutan, dia melihat jejak kaki hewan yang cukup besar. Sambil mencari hewan buruannya, Ryo mengumpulkan beberapa tanaman obat dan batu untuk membuat percikan api. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seekor babuy hutan yang cukup besar di hadapannya. Ryo sedikit cemas, dan hewan itu langsung berlari menyerang Ryo, karena Ryo belum terbiasa berburu. Saking terkejutnya, seluruh tubuh Ryo kaku tidak bisa bergerak, sampai buruannya hampir menyeruduk Ryo. Dia pun melompat ke samping, berhasil menghindari serangan babuy hutan tersebut. Daya serang babuy hutan sangat kuat, bahkan pohon pun tumbang dalam sekali seruduk. Ryo memanfaatkan kelemahan babuy hutan yang menyerang lurus dengan kecepatannya, maka Ryo berinisiatif membuat lantai es yang licin, dan ketika babuy hutan itu berlari ke arahnya, di ujung lantai es Ryo siapkan es duri tajam. Babuy hutan itu pun menancap di sana, dan Ryo berhasil mendapatkan hewan buruannya yang pertama. Dirasa hari pertama berburu telah membuahkan hasil, Ryo kembali ke rumahnya. Dia membaca buku panduan, ternyata babuy itu adalah salah satu hewan terlemah. Masih banyak yang lebih buas dan ganas lagi, contohnya seperti naga yang sudah termasuk makhluk legenda. Meskipun jarang terlihat, tapi itu benar adanya. Keesokan harinya Ryo kembali berburu, sambil mengasah kemampuan sihirnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seekor burung raksasa hampir mencengkramnya dari udara. Ryo berlari menghindari serangan burung itu, yang terus-menerus mengincarnya. Ryo mencoba menyerang balik dengan water jet, namun burung itu sangat lincah dan gesit, tidak satupun serangan Ryo dapat mengenainya.
Di saat burung hampir melukai Ryo, dia membuat dinding es yang membuat burung itu menabraknya dan tersungkur. Serangan itu belum cukup untuk melumpuhkan burung tersebut, dia bangkit kembali, namun sebelah matanya terluka, dan burung itu pun melarikan diri. Ryo pun dapat bernapas lega, hampir saja ia yang diburu burung tersebut. Karena Ryo yang berlari tanpa arah setelah dikejar-kejar burung raksasa, dia pun tersesat, sampai larut malam. Ryo menemukan sebuah cahaya di ujung hutan, terlihat dari kejauhan ada sesosok makhluk berjirah tanpa kepala di tengah-tengah danau, makhluk itu sedang mengusap kuda perangnya, dan Ryo hanya memperhatikannya dari kejauhan. Singkat cerita keesokan paginya, Ryo semakin mahir menggunakan sihirnya, dan sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan rondo, kini Ryo berhadapan dengan ular raksasa, dan dengan mudah Ryo mengalahkan ular tersebut. Setiap buruan yang Ryo dapatkan, dia simpan dan diawetkan untuk stok makannya sehari-hari. Ryo menyusuri hutan sampai di ujung, dan dia menemukan pesisir pantai. Ryo pun menyelam untuk mencari makanan dari laut. Tiba-tiba Ryo dihadapkan dengan gurita raksasa, karena itu habitatnya si gurita, Ryo tidak dapat melawannya, maka Ryo memutuskan untuk kabur dari sana. Dan kini semua sihir yang Ryo ciptakan sendiri, semakin kuat, bahkan batu yang keras pun, dapat dengan mudah terpotong dengan water jet. Malam harinya Ryo menghampiri danau yang dihuni Raja Peri. Ryo datang untuk menentangnya dengan membawa pedang yang terbuat dari sihir es. Ryo mulai berduel cukup lama, saling jual beli serangan. Raja Peri ini sangat tangguh, Ryo pun kewalahan untuk menghadapinya. Namun Ryo tidak pantang menyerah, karena Raja Peri tidak berniat jahat, dan Ryo menganggapnya sebagai guru untuk ia berlatih pedang. Ryo pun dikalahkan dengan mudah, dan kejadian itu terus berulang. Setiap malam Ryo menghampiri Raja Peri untuk terus berlatih pedang. Sedikit demi sedikit Raja Peri semakin menyukai Ryo, dan Ryo pun diberikan sebuah pedang legendaris, yang hanya dimiliki oleh Raja Peri. Ryo sangat terkejut dengan kebaikan Raja Peri. Selain melatih ia berpedang, Ryo pun mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Keesokan harinya Ryo berhadapan lagi dengan burung raksasa, namun burung yang sekarang jauh lebih kuat dan cepat. Ternyata burung yang sebelumnya telah berevolusi. Dia datang untuk menuntut balas kepada Ryo, yang telah membuat sebelah matanya terluka. Ryo terus menghindari serangan si burung, yang menembakkan sihir angin kepadanya. Dan Ryo membuat dinding es yang berlapis-lapis untuk menahan serangan si burung, namun si burung yang semakin kuat itu, dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan Ryo. Ryo mengkombin serangannya dengan menghujani burung tersebut dengan serpihan es. Si burung dapat dengan mudah menghindari serangan Ryo, dan bahkan dengan suara ultrasonik, si burung dapat menghilangkan sihir es Ryo yang melindunginya. Situasi Ryo semakin menegangkan, dia terpojok karena setiap serangan dan pertahanan dapat dengan mudah dipatahkan oleh burung raksasa. Burung itu menatap tajam Ryo, dan tiba-tiba saja sambaran petir yang sangat kuat langsung menghujam ke arah Ryo. Di sini Ryo berhasil menghindar, namun ia sedikit terkena serangan si burung sehingga tubuhnya terluka. Burung yang melihat Ryo mulai kelelahan dan cukup lengah, maka si burung langsung menerjang, dan hampir mencengkram Ryo dengan cakar tajamnya. Ryo pun mengeluarkan pedang Raja Peri, dia menangkis cakar si burung, sehingga terjadi gesekan. Karena serangan jarak jauh Ryo tidak dapat melukai si burung, Ryo pun mengubah serangan dengan serangan jarak dekat. Si burung menembakkan angin tajam, dan Ryo berhasil membelah serangan itu. Lalu si burung meluncur dengan sangat cepat, hendak mencabik-cabik Ryo. Di sini Ryo dalam mode bertahan, dia menunggu kesempatan, dan di saat si burung sudah semakin mendekatinya, Ryo menghindar ke samping, dan langsung menancapkan pedangnya tepat ke tubuh si burung, hingga dia tersungkur dan tergeletak. Akhirnya Ryo pun berhasil mengalahkan burung raksasa. Meski si burung masih dapat berdiri kembali, namun luka yang sangat parah, membuatnya tidak bisa lagi melawan, dan Ryo pun mengakhiri hidup si burung setelah dia mencabut pedang di tubuhnya. 少なくとも僕はお前と出会ったことで成長できた。お前がまた襲ってくることを想定して強くなろうと思えた。
成長のきっかけをくれたことに感謝してるよ。Tidak lama kemudian, tiba-tiba seekor naga yang sedang terbang datang menghampiri Rio. Naga itu dapat berbicara menggunakan telepati, dan bertanya kepada Rio tentang burung yang berwarna hitam. Rio meminta maaf kepada sang naga, karena dia telah melenyapkan burung tersebut. Justru di sini si naga berterima kasih kepada Rio, bahkan dia sangat sopan dan menunjuk bahwa pedang yang Rio gunakan itu, adalah pedang Raja Peri yang merupakan temanya. Rio pun panjang lebar mengobrol dengan sang naga, sampai tak terasa hari mulai senja, dan sang naga berpamitan kepada Rio, karena dia mendengar panggilan dari rasnya. すまぬな。呼び出されてしまったわい。もう少し話したかったな。いえ、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。Sebelum naga itu pergi, mereka berkenalan satu sama lain, dan si naga menyebutkan namanya adalah Lewin. Singkat cerita mereka pun berpisah. Mengenai Mikael yang memeriksa papan data tentang Rio, ternyata Rio adalah manusia yang memiliki bakat tersembunyi. Rio memiliki kemampuan awet muda, atau bisa dibilang Rio adalah manusia abadi. Lanjut ke episode berikutnya.